Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai analisa sumber dan penggunaan modal kerja pada pertemuan ke-7. Saya tim dosen dari program D3 Manajemen Perusahaan Universitas Semarang. Terima kasih untuk para mahasiswa kelas karyawan. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita bisa memahami dalam penggunaan sumber dan penggunaan modal kerja. Jadi di dalam penggunaan modal kerja kita diharapkan mampu menggambarkan latar belakang pentingnya modal kerja, mendefinisikan pengertian dana dan modal kerja. Jadi kita juga menguraikan faktor-faktor yang menentukan besarnya modal kerja, menjelaskan sumber modal kerja, dan menjelaskan penggunaan modal kerja. Pengertian sumber dan penggunaan dana. Dana yang dimiliki perusahaan, baik dana pinjaman maupun modal sendiri, itu digunakan untuk keperluan investasi dan membiayai modal. Untuk keperluan investasi artinya dana yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang. Dapat digunakan secara berulang-ulang seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya. Kemudian dana sebagai membiayai modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek seperti pembelian bahan baku, membayar gaji, upah, dan biaya-biaya operasional lainnya. Kemudian analisa sumber dan penggunaan dana merupakan analisa yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Jadi, di mana saja perusahaan memperoleh dana guna membiayai kegiatannya, kemudian dana yang sudah diperoleh tersebut digunakan untuk aktivitas apa saja. Yang ketiga, dengan analisa sumber dan penggunaan dana akan dapat diketahui bagaimana perusahaan mengelola dan menggunakan dana yang dimilikinya. Perolehan dana yang dibutuhkan perusahaan cukup banyak tersedia untuk memperolehnya relatif tidak terlalu sulit selama pemenuhan persyaratan dan dipersyaratkan. Pengertian dana dibagi dalam beberapa pengertian. Dana dianggap sebagai 1. Kas atau uang tunai. Artinya, dana yang tertera di dalam neraca dan langsung dapat menjadi uang tunai saat dibutuhkan. Yang kedua, uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan. Artinya, dana tersebut ditempatkan dalam bentuk simpanan. Yang ketiga, sebagai modal kerja. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Yang keempat, sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Jadi, seluruh harta perusahaan yang dimiliki dalam aktivanya dianggap dana perusahaan. Yang kelima, sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan kas. Sifat sama dengan kas artinya semua aktiva yang memiliki fungsi seperti kas dapat dikatakan sebagai dana. Modal kerja. Modal kerja merupakan dana yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Jadi, adanya modal kerja yang cukup itu sangat penting bagi perusahaan. Karena dengan modal kerja yang cukup, memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin dan perusahaan tidak mengalami kesulitan. Tetapi dengan modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif dan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah disia-siakan. Dan apabila modal kerja itu tidak cukup ataupun mismanagement,
itu menjadi sebab kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, masalah-masalah yang berhubungan dengan modal kerja kita harus mengetahuinya untuk analisa terhadap sumber dan penggunaan modal kerja. Itu penting bagi penganalisa intern maupun ekstern. Di samping masalah modal kerja, ini sangat erat hubungannya dengan operasi perusahaan yang menunjukkan tingkat keamanan atau margin safety bagi para kreditur, terutama kreditur jangka pendek. Kemudian ada 3 konsep atau definisi modal kerja yang digunakan. Yang pertama itu konsep kuantitatif. Jadi seluruh aktiva lancar atau gross working capital. Tidak mementingkan kualitas dari modal kerja, apakah modal kerja yang dibiayai dari modal pemilik, hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif, yaitu kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital. Jadi, jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Itu dalam konsep kualitatif. Nanti ada contohnya, jadi kita bahas satu persatu. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep yang menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba. Jadi tujuan pada konsep ini kita menghasilkan laba atau current income. Pentingnya modal kerja. 1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja. Karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan. Jadi, semakin besar dan memungkinkan perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. Yang keempat, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya. Yang kelima, memungkinkan perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. Yang keenam, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi secara efisien. Karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Jadi, modal kerja yang cukup itu memang sangat penting bagi suatu perusahaan. Tetapi, bagaimana kita melihat modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu perusahaan itu? Karena modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan tergantung dari jumlah modal kerja yang dibutuhkan. Faktor yang mempengaruhi modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang pertama, sifat atau tipe dari perusahaan. Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relatif lebih rendah dibandingkan dengan modal kerja perusahaan industri. Karena untuk perusahaan jasa, misalnya perusahaan listrik, air minum, bioskop, dan perusahaan yang bergerak di bidang perhubungan baik darat, laut maupun udara, tidak memerlukan investasi yang besar, piutang maupun persediaan. Tetapi kalau perusahaan industri harus mengadakan investasi yang cukup besar dalam aktiva lancar agar perusahaannya tidak mengalami kesulitan di dalam operasi sehari-hari. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual serta harga persatuan dari barang tersebut. Jadi kebutuhan modal kerja itu berhubungan langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual.
Jadi semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi, semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, syarat pembelian bahan atau barang dagangan. Syarat pembelian barang atau bahan dasar yang akan digunakan untuk memproduksi barang sangat mempengaruhi jumlah modal kerja yang dibutuhkan perusahaan. Yang keempat, syarat penjualan. Jadi semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para pembeli akan mengakibatkan semakin besar jumlah modal yang harus diinvestasikan dalam sektor piutang. Yang terakhir, pada tingkat perputaran persediaan. Itu menunjukkan berapa kali persediaan tersebut diganti dalam arti dibeli atau dijual kembali. Jadi semakin cepat atau semakin tinggi tingkat perputaran akan memperkecil resiko terhadap kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau karena perubahan selera konsumen. Sumber modal kerja. Di dalam modal kerja terdiri dari dua bagian pokok. Yang pertama, bagian yang tetap atau bagian yang permanen, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangan. Yang kedua, jumlah modal kerja yang variabel, yaitu jumlahnya tergantung pada aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas yang biasa. Jadi kita bisa membandingkan antara yang permanen dan yang variabel. Kemudian sumber modal kerja secara umum, yang pertama hasil operasi perusahaan. Jadi modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa laporan perhitungan rugi laba perusahaan tersebut. Dengan keadanya keuntungan atau laba dari usaha perusahaan, dan apabila laba tersebut tidak diambil oleh pemilik perusahaan, maka laba tersebut akan menambah modal perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Jadi, surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek atau marketable securities atau efek, itu salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi, dengan adanya perusahaan menjual surat-surat berharga itu menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal kerja, yaitu bentuk surat berharga berubah menjadi uang kas. Yang ketiga, penjualan aktiva tidak lancar. Sumber lain yang dapat menambah modal kerja itu dari penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan oleh perusahaan. Yang keempat, penjualan saham atau obligasi. Jadi untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, perusahaan dapat mengadakan emisi saham baru. Dan perusahaan juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang jangka panjang guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Dan kenaikan dan penurunan modal kerja itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu adanya kenaikan modal. Itu bisa berasal dari laba maupun adanya pengeluaran modal saham atau tambahan investasi dari pemilik perusahaan. Yang kedua, adanya pengurangan atau penurunan aktiva tetap. Itu bisa diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar karena adanya penjualan aktiva tetap maupun melalui proses depresiasi. Yang ketiga, adanya penambahan hutang jangka panjang, baik dalam bentuk obligasi, hipotek, atau hutang jangka panjang lainnya yang diimbangi dengan bertambahnya aktiva lancar. Sumber modal kerja suatu perusahaan kita bisa melihat dari hasil operasi perusahaan. Di sini ada skema arus dana yang menggambarkan proses perubahan aktiva tetap ke modal kerja. Jadi untuk kas, itu uang yang diinvestasikan. Kemudian kas digunakan untuk aktiva tetap dan membayar biaya-biaya yang lain.
Di sini ada bahan, upah, aktiva tetap, dan depresiasi. Kemudian setelah kita membayar aktiva tetap dan biaya-biaya yang lain, kita menghasilkan suatu barang yang siap dijual. Jadi dalam bentuk bahan, upah, dan lain-lain. Kemudian barang tersebut kita jual, kemudian modal kembali lewat penjualan. Jadi kita menghasilkan laba dan kembali ke kas. Untuk depresiasi itu sumber modal kerja yang digambarkan dengan angka-angka. Jadi bisa kita lihat dari angka-angka ini. Aktiva lancar bertambah 10 juta. Berasal dari penjualan dan barang dagang. Dari hasil penjualan, kita keluarkan lagi untuk membayar harga pokok penjualan senilai 6 juta. Jadi total laba kotornya 4 juta. Kita gunakan untuk biaya tunai 1.600.000. Sehingga secara neto aktiva lancar hanya bertambah 2.400.000 karena kita kurangkan biaya tunai. Jumlah 2.400.000 ini sama dengan jumlah laba bersih periode tersebut dan ditambah dengan depresiasi periode ini juga. Jadi kita tadi dari 4 juta, kita kurangkan biaya tunai 1.600.000, hasilnya 2.400.000. 2.400.000 kita kurangkan pada depresiasi, jadi laba bersihnya 1.400.000. Penggunaan modal kerja. Modal kerja akan bertambah apabila aktiva lancar bertambah yang diimbangi atau dibarengi dengan perubahan dalam sektor atau pos tidak lancar. Di sini ada skema, yaitu faktor-faktor dalam pemakaian modal kerja. Di sini ada yang pertama, berkurangnya aktiva tetap. Bertambahnya hutang jangka panjang, bertambahnya modal, adanya keuntungan yang diperoleh, dan adanya penyusutan. Jadi kita bisa lihat pada arah panah hutang jangka panjang, ketika bertambah akan masuk sebagai modal kerja pada aktiva lancar. Jadi, pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi dalam penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan berubahnya atau turunnya modal kerja. Misalnya di sini untuk aktiva lancar untuk melunasi atau membayar hutang lancar, maka penggunaan aktiva lancar tidak mengakibatkan penurunan jumlah modal kerja. Di sini ada contoh, bisa dibuktikan dari contoh, seandainya hutang dagang sebanyak 550 dilunasi. Setelah pelunasan hutang dagang, jumlah aktiva lancar jadi 4.950.000. Sebaliknya, jumlah hutang lancarnya masih 2.200.000. Sisa modal kerja setelah pelunasan tetap sebesar 2.750.000. Jadi 2.750.000 itu dari 4.950.000 dikurangi 2.200.000. Bila terjadi penambahan aktiva diimbangi dengan penambahan hutang lancar dalam jumlah yang sama, maka jumlah modal kerja tidak akan berubah. Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja. Yang pertama ada pembayaran biaya atau ongkos operasi perusahaan. Di situ pembayaran meliputi upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, supplier kantor, dan pembayaran biaya-biaya lainnya. Ini kita bisa melihat dari contoh dengan aktiva lancar ataupun modal kerja itu bertambah sebesar 9.750.000. Itu berasal dari penjualan barang dagang. Kemudian dikeluarkan untuk membayar harga pokok penjualan sebesar 6.500.000.
Maka hasilnya 3.250.000. Kemudian digunakan untuk biaya operasi 3.500.000. Sehingga secara neto aktiva lancar atau modal kerja berkurang 250. Karena dari 3.250.000 dikurangi biaya tunai. Jumlah 250 itu sama dengan jumlah kerugian yang dikurangi jumlah depresiasi periode tersebut. Jadi kita masih rugi 250, kita ada depresiasi 750, hasilnya rugi 1 juta. Yang kedua, kerugian yang diderita oleh perusahaan dengan adanya surat berharga atau efek maupun kerugian insidental lainnya. Jadi perusahaan harus melaporkan laporan perubahan modal kerja agar laporan itu lebih informatif bagi pembaca. Jadi kerugian baik yang rutin maupun yang insidental akhirnya akan mengakibatkan berkurangnya modal kerja. Yang ketiga, adanya pembentukan atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan tertentu. Jadi di sini dana pelunasan obligasi, dana ekspansi, dana pensiun pegawai, dan dana-dana lainnya. Itu mengakibatkan kerugian. Yang keempat, adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap. Seperti investasi jangka panjang atau aktiva tidak lancar lainnya. Jadi menimbulkan hutang lancar yang berakibat berkurangnya modal kerja. Kemudian ada pembayaran hutang jangka panjang, seperti obligasi, hipotek, dan lain-lain. Jadi untuk sementara maupun untuk seterusnya, saham perusahaan yang beredar atau adanya penurunan hutang jangka panjang diimbangi berkurangnya aktiva lancar. Yang terakhir ada prive atau pengambilan uang atau barang dagang oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi adanya penurunan sektor modal yang diimbangi dengan berkurangnya aktiva lancar atau bertambahnya hutang lancar dalam jumlah yang sama. Penggunaan aktiva lancar mengakibatkan berkurangnya modal kerja. Ini ada skema. Jadi kita bisa melihat dari gambar di sini itu dari skema itu ada bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya hutang jangka panjang, berkurangnya modal, adanya kerugian yang diderita perusahaan, dan pembayaran dividen. Jadi begini, pada skema ini kita lihat dulu dalam penyusunan laporan sumber dan penggunaan modal kerja, itu ada beberapa sumber modal kerja dari perusahaan. Jadi ada yang pertama hasil operasi perusahaan, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tidak lancar, penjualan saham atau obligasi. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat dari arah panah bahwa hutang jangka panjang berkurang, maka modal kerja itu juga berkurang. Tetapi ada pula pemakaian aktiva lancar yang tidak merubah jumlah modal kerjanya. Itu seperti pembelian efek atau marketable securities secara tunai, itu tidak mempengaruhi modal kerja. Yang kedua, pembelian barang dagang secara tunai itu juga tidak mempengaruhi modal kerja. Yang ketiga, perubahan piutang ke piutang lainnya. Contoh kita punya piutang dagang menjadi piutang wesel, itu juga tidak merubah modal kerja. Terima kasih untuk pembahasan materi pada pertemuan ke-7. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.